Shalom Pak Hendro, Shalom Pak Luki. selamat berjumpa lagi. Iya, jumpa lagi. Semoga nggak bosen-bosen jumpa saya. Enggak. Iya. Saya yakin lah Pak Hendro pasti senang kalau ketemu saya. Sebab kalau sering-sering ketemu saya pasti akan berasa lebih muda kan? Iya, betul. 10 tahun lebih muda ya. Iya, setidaknya hari ini kostumnya jadi mirip sama saya nih kan. Iya, betul. Berjaket Iya. dan berkaos begitu ya. Iya. Pasti Milenial banget ya. Milenial banget. Iya. Iyalah, karena memang secara wajah masih percaya lah. Iya. Kalau Rambut dibilang yang nggak bisa dibohongin. Nah itu dia. Thank you banget Pak Hendro buat waktunya Ya, di thank you, tengah-tengah Pak. segala kesibukan pelayanan dan kemudian aktivitas mengajar di kampus juga. Iya, Ya thank masih mau nemanin saya nih ngobrol-ngobrol Iya, di iya. ngopi bareng, Ya, sama ada kopinya aja. Betul, ngobrol seputar teologi bareng-bareng nih begitu, Iya. bareng kopi. Bareng saya gitu ya. Iya. Nah Pak Hendro, kita bersyukur untuk kesempatan ini dan edisi Ngopi Bareng kali ini tentu adalah edisi yang sudah kesekian kali ya. Yang merupakan kerjasama antara GKY Mangga Besar bersama-sama dengan berkathidup.net dengan STT Amanat Agung, tempat Pak Hendro mengajar dan melayani. Saya sudah pernah tanya belum ya, sudah berapa lama ngajar? Kayaknya sudah ya, atau saya mulai lupa ini ya. Udah berapa lama Pak Hendro? Dari 2014. Oh 2014, kalau gitu Iya, kayaknya iya, sudah 6 75 tahun kayaknya. Oh belum ya? Ya udah 60 tahun. Iya. Iya, 6 tahun. Iya. Wah, pasti sudah mengalami macam-macam ya sejak 2014 begitu ya, bertemu dengan berbagai macam mahasiswa. Tapi sampai hari ini tetap sukacita kan ya, Masih mengajar amin. mahasiswa begitu ya. Kelihatan kok dari senyumnya dan wajahnya, meskipun tertutup oleh masker gitu ya. Ya, oke Pak Hendro, kita akan ngobrol sama-sama kali ini. Dan sebelum kita ngobrol, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan Tuhan nih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu bagi kami. Terima kasih karena berkat Tuhan selalu baru tiap hari. Kami boleh nikmati sampai hari ini, bahkan di tengah-tengah situasi kehidupan kami yang tidak pasti, tetapi kasih Tuhan senantiasa melingkupi kami, sehingga kami boleh terus berjalan di dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan hamba-Mu, Pak Hendro. Kami berdoa mohon hikmat Tuhan bagi kami berdua, dan bagi setiap kami yang menyaksikan program ini, kami pun juga mohon berkat Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan ajarkan, khususnya melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami diskusikan bersama-sama. Kami bersyukur padamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pak Hendro, Iya. belakangan ini ngopi bareng sebenarnya lagi ngomongin hal-hal seputar eskatologi atau doktrin pengajaran tentang akhir zaman. Ya, nah kita sudah sempat bahas di edisi-edisi sebelumnya itu tentang kematian begitu ya, kehidupan setelah kematian begitu ya, atau apa yang terjadi setelah kematian. Lalu kemudian kita juga sudah ngomongin tentang neraka begitu ya, sebuah doktrin yang tidak mudah untuk dibahas begitu ya. Dan mungkin di beberapa waktu yang akan datang masih ada seputar doktrin akhir zaman ini, topik-topiknya yang akan kita bahas juga. Ya, nah salah satu topik yang menarik sebenarnya ketika ngomongin tentang eskatologi atau akhir zaman ini adalah tentang catatan Alkitab di Wahyu pasal 20 itu Pak Hendro. Oke. Yang mencatat tentang kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, saya coba-coba ingat-ingat begitu ya. Pada waktu mau pergantian tahun tuh. Dari tahun 1999 ke tahun 2000 begitu ya. Iya. Kayaknya di titik itu istilah milenium itu ya, itu menjadi sangat populer sekali.
betul. kayaknya sebelumnya ya, saya coba recall ya. Kan Pak Hendro lebih senior dari saya, pasti recall-nya lebih banyak gitu ya. Tapi saya recall sebelum itu kayaknya nggak populer begitu. Tapi hari itu menjadi sangat populer sekali karena orang berusaha untuk menduga-duga, menebak-nebak di tengah-tengah segala ketidaktahuan apa yang akan terjadi setelah kita melewati tahun 1999 ke tahun 2000 begitu ya. Nah, tapi saya kira yang akan kita ngobrolin hari ini nih jauh lebih seru begitu ya, tentang milenium yang lain gitu atau milenial yang lain, yaitu tentang kerajaan 1000 tahun. Nah, Pak Hendro boleh cerita sedikit nggak sebenarnya apa itu kerajaan 1000 tahun yang dicatat di dalam Wahyu pasal 20 itu, Pak? Ya, di dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai dengan 10 sebenarnya. Ya, di situ memang dibicarakan kerajaan 1000 tahun. Ya, dalam bahasa Yunani-nya itu kiliasem begitu. Ya. Okay. Lalu kemudian dalam kenapa kemudian jadi milenium itu karena dari kata mile ya, 1000 dan juga kemudian annum 1000 tahun. Nah, apa yang dibicarakan di sana memang sebenarnya tidak berkaitan dengan yang tadi tahun 2000 itu ya. Waktu itu orang-orang heboh antara lain karena kalau di dunia komputer itu Y2K. Oh iya. Masih ingat kan? Ingat Ya, lah. jadi orang berkaitan dengan katanya itu akan kiamat komputer karena waktu itu digitnya itu 2 digit. 99 nanti akan balik ke 0 begitu. Iya. Jadi kalau misalnya tidak diperbaiki, ada Y2K bug, itu saldo kita nanti bisa berubah lah dan sebagainya lah begitu. Jadi hebohnya gara-gara itu. Itulah sebabnya Pak Hendro ini adalah orang yang cocok ngomongin tentang kerajaan 1000 tahun ini ya. Tidak sangat berhubungan sih sebenarnya. Karena bisa mengklarifikasi ini nggak ada hubungannya sama yang nggak ada hubungannya. Karena ahli komputer juga sih. Iya, terusin. Nggak ada hubungannya. Nah, kerajaan 1000 tahun ini kemudian di dalam perjalanan sejarahnya orang-orang bertanya-tanya, apakah 1000 tahun yang dimaksud itu benar-benar ada, literalkah? Atau itu adalah 1000 tahun kiasan, simbol. Ya, dan kalau misalnya itu ada, kapan itu akan terjadi? Dari kapan sampai kapan? Dan bagaimana natur dari kerajaan 1000 tahun itu? Itu yang kemudian berkembang, Pak Luki. Iya. Dan memang gampang-gampang sulit ya Pak Hendro ya. Mengingat Alkitab kita, saya kira kalau kita baca ya, memang ada bagian-bagian yang literal begitu ya, atau harfiah begitu ya. Ada bagian-bagian yang kita harus dengan jujur mengatakan ya memang ini simbol begitu, ini kiasan begitu. Betul, apalagi di dalam kitab Wahyu begitu ya. Banyak sekali hal-hal yang simbolik juga begitu. Tapi memang penafsiran untuk bagian ini kemudian jadi sangat beragam gitu Pak. Karena memang banyak hal yang terlibat di dalamnya. Ya, banyak hal yang sebenarnya Alkitab tidak bicara dengan jelas tentang hal ini. Ya. Nah, misalnya, sebagai pengajar teologi Pak Hendro, apakah ini memang sesuatu yang umum ya ketika satu bagian Alkitab yang mungkin relatif sedikit begitu ya. Ini seperti ini kan kasusnya 10 ayat begitu ya. Tapi membicarakan tentang sesuatu yang menarik dalam pengertian membuat kita penasaran begitu ya. Apakah umum bahwa ketika ada kasus seperti ini selalu akan muncul beragam pandangan untuk mencoba memahami yang sedikit ini? Sebenarnya tidak selalu ditentukan oleh sedikitnya juga. Kalau sedikit tapi kemudian sangat lugas, sangat jelas, itu orang-orang bisa sangat sepaham tentang ajaran tersebut. Tetapi berkenaan dengan kerajaan 1000 tahun ini memang hanya muncul di satu bagian itu, dan kelihatannya ada penafsiran-penafsiran tertentu yang kemudian akan membuat tidak sinkron, tidak konsisten dengan bagian Alkitab yang lain begitu. Kurang konsisten. Itu sebabnya di milenialism ini, kerajaan 1000 tahun ini perdebatannya banyak sekali. Nah, sejarah gereja kan panjang nih Pak Hendro ya. Kan kalau kita misalnya mengaitkan dengan kemungkinan kitab Wahyu ini ditulis di akhir abad pertama begitu ya, di akhir abad pertama, berarti sebenarnya kan gereja sudah bergumul di dalam mencoba memahami teks Wahyu pasal 20 ini dengan asumsi bahwa tulisan ini sudah mulai semakin tersebar di kalangan orang Kristen begitu kan ya. Dan kemudian sampai hari ini ya practically
ya 2 milenial. Ya kurang lebih sekitar begitu. Nah, bagaimana selama ini gereja mencoba memahami tentang kerajaan 1000 tahun? Tadi kan Pak Hendro sudah sempat mention sedikit bahwa ada beragam pandangan. Kitab Wahyu sendiri kan dia sudah ditulis di akhir abad pertama. Tapi sebenarnya penerimaannya secara luas itu baru di akhir abad kedua atau di awal abad ketiga. Nah, ditambah lagi kemudian perhatian orang-orang Kristen pada 2 atau 3 abad pertama itu lebih kepada bagaimana gereja ini berlangsung kehidupan ibadahnya, kehidupannya itu bisa baik, ya, masih lebih ke sana. Mereka belum punya banyak waktu untuk duduk, lalu kemudian memikirkan tentang permasalahan doktrinal, ya, merumuskan permasalahan doktrinal dengan sangat jelas. Jadi karena kesempatannya belum ada. Kita tentu ingat di abad-abad pertama itu gereja ditekan, dianiaya on dan off begitu, kadang dianiaya, kadang tidak dan sebagainya, sehingga belum banyak kesempatan untuk itu. Mungkin di abad ketiga lah mereka baru mulai membicarakan. Nah, waktu itu yang pertama kali muncul itu orang-orang melihat bahwa kerajaan 1000 tahun ini benar-benar akan terjadi. 1000 tahun lamanya, harfiah. Dan Yesus Kristus akan datang memerintah di Yerusalem. Itu yang waktu itu mereka pahami. Jadi durasi 1000 tahun harfiah, lalu kemudian geografi, lokasi itu di juga Yerusalem gitu. Harfiah juga. Ya, karena mereka waktu itu berpikir bahwa janji Allah kepada Israel itu tetap harus digenapi. Bagaimanapun juga itu harus digenapi, dan memang pembacaannya jadinya sangat literal. Literal. Nah, pandangan milenial inilah waktu itu hanya sebutnya milenialism, kerajaan 1000 tahun begitu. Nah, pandangan inilah yang kemudian akan dikenal sebagai premilenialism historik. Premilenialism historik begitu ya. Ya, itu sebenarnya dari awal boleh kita katakan yang muncul pertama kelihatannya adalah premilenialism historik. Itu yang dikenal istilahnya hari ini seperti itu. Nah, dari premil historik ini nanti kemudian akan berkembang, akan muncul amilenialism. Ya, diperkirakan ini pada masa-masa abad ke-5 itu sudah ada. Lalu juga akan muncul yang namanya post-millennialism. Lalu kemudian juga dispensational premillennialism. Ya. Jadi kira-kira ada 3 yang utama sebenarnya. Premil, amil, lalu postmil. Ya, tapi premil sendiri ada 2 varian, premil yang historik dan premil yang dispensational. Begitu. Wah. Ini seperti menu makanan ini Pak Hendro. Menu makanan. Begitu ya. Nah, bolehkah dijelaskan sekilas begitu ya terkait dengan masing-masing pandangan major ini mungkin termasuk yang major kan? Termasuk yang major. Saya rasa maksudnya pasti ada beragam lagi pandangan yang macam-macam, varian macam-macam, tapi ini yang major begitu. Ini majornya. Boleh jelasin Pak Hendro? Ya, kita mulai dengan yang millennialism yang kuno itu, yang kemudian orang-orang katakan premil historik. Ya, itu singkatnya ya, lebih gampangnya kita sebut premil, amil, postmil ya. Nah, premil yang historik ini kenapa disebut historik ya? Karena orang-orang melihat bahwa ini memang udah dipegang dari dulu oleh para bapak gereja dan sebagainya. Termasuk di dalamnya itu ada nama-nama yang cukup awal, misalnya Irenaeus, Justin Martyr, ya. Bahkan ada yang mengatakan ini adalah pandangannya seperti pandangan resmi gereja pada masa itu, gitu. Maka disebut ini premil historik. Nah, premil historik mereka percaya bahwa gereja itu akan menghadapi satu masa pergumulan yang terus-menerus. Ya, jadi gereja itu di tengah-tengah pengabaran Injil dan sebagainya akan terus mengalami satu masa yang penuh pergumulan. Lalu kemudian mereka akan memasuki satu masa 1000 tahun, di mana Yesus Kristus akan memerintah. Nah, setelah masa 1000 tahun memerintah itu baru kemudian tiba kesudahannya. Itu premil yang historik itu. Jadi sekali lagi Pak Hendro, gereja orang Kristen dalam hal ini berarti mengalami pergumulan, lalu kemudian setelah itu akan memasuki satu masa 1000 tahun itu penuh kemuliaan itu, ya, golden age, masa keemasan, dan di mana Kristus memerintah di Yerusalem, ya, bagi atas orang-orang Israel. Setelah itu baru kesudahannya. Nah, di dalam pikiran orang-orang premil ini, antara gereja dengan Israel itu sebenarnya 2 entitas yang berbeda. Ya, jadi ada 2 rencana keselamatan Allah. Yang satu adalah bagi Israel, yang satu adalah bagi gereja.
Apakah ini ada kaitannya dengan istilah yang sering mungkin dipakai juga begitu oleh para ahli antara Israel secara biologis lalu kemudian juga dengan Israel rohani begitu. Maksudnya ini dua entitas yang berbeda itu adalah ini maksudnya. Kita mungkin dari sudut pandang teologi kita sering mengatakan itu. Tapi bagi mereka ini tidak ada seakan tidak ada hubungannya. Oke. Ya, jadi ada satu rencana keselamatan memang hanya untuk orang Israel. Janji Allah bagi Israel ya bagi Israel. Janji Allah bagi Daud ya bagi Daud. Oke. Ya, bagi mereka. Tapi bagi gereja itu sebagai satu entitas yang terpisah. Oke. Ya. Kalau kita kan nanti kita lihat di Amil itu mereka akan melihat itu sebagai sebuah kesinambungan. Oke. Di sini tidak. Ya. Ya. Nah, premil historik ini kemudian saya langsung ke premil dispensasional ya. Premil dispensasional itu berbeda dengan premil historik dalam hal begini. Dia melihat bahwa keseluruhan Alkitab itu bicara tentang tahapan-tahapan atau periode-periode atau masa atau istilah yang kemudian ada di dalam nama mereka adalah dispensasi-dispensasi yang berbeda-beda. Jadi kalau kita baca dari Kejadian di pasal pertama sampai pasal kedua itu adalah masa the dispensation of innocence istilahnya. Oke. Ya. Lalu kemudian masuk ke dalam dosa, nanti masuk ke dalam pemilihan dan sebagainya, ada hukum, ada kasih karunia. Itu mereka bagi ke dalam masa-masa seperti itu. Jadi seluruh Alkitab ini dari awal sampai akhir ini adalah menggambarkan masa sejarah dalam dunia. Jadi seperti ada babak-babaknya. Ada babak-babaknya. Ya. Itu premil yang dispensational. Premil yang historik tidak akan membagi ke dalam periode-periode seperti itu. Kalau yang dispensasi itu dia membagi ke dalam berbagai dispensasi. Ada yang membaginya ke dalam 3 dispensasi, ada yang 6, ada yang 9. Tapi yang paling umum itu 7. Oke. Nah, menurut kelompok premil dispensasional ini, kita sekarang ada di dispensasi yang ke-6. Babak ke-6 babak ke-6 yaitu babak kasih karunia. Nah, babak kasih karunia ini nanti akan berakhir ketika Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita ke surga, lalu kemudian dia akan turun untuk memerintah di babak yang ke-7 yaitu babak 1000 tahun. Ya, kerajaan 1000 tahun. Nah, nanti setelah babak 1000 tahun itu selesai baru kesudahannya. Oke. Nah, ini sekedar memperjelas Pak Hendro. Kenapa istilahnya itu adalah pre-meal gitu kan? Ini kan pre ini tadi Pak Hendro soalnya juga mention ada post-meal begitu kan? Ini kan kayaknya kaitannya antara sebelum, sesudah, post begitu kan ya? Ini apakah ada pengertian spesifik gitu? Jadi apa yang dimaksud dengan pre-meal, post-meal, amil ini? Detail di dalamnya di dalam premil itu premil historik itu sebelum terjadi 1000 tahun pemerintahan Kristus itu ada sebuah penganiayaan besar dan juga kemudian di sana orang Kristen akan diangkat. Jadi akan ada sebuah penganiayaan dan kemudian pengangkatan orang percaya sebelum milenial itu. Maka jadi istilahnya ada premil sebelum milenial. Jadi sebelum milenium itu akan ada sebuah penganiayaan lalu kemudian orang Kristen diangkat. Nah, di sini ada sebuah istilah lagi yaitu istilahnya adalah post tribulation. Jadi milenium itu terjadinya adalah pasca atau setelah kesusahan besar atau tribulation itu. Gitu. Ya, itu yang di premil yang historik. Kalau di premil yang dispensasional itu akan terjadi sebuah pengangkatan sebelum kesusahan besar. Jadi sebelum kesusahan besar. Atau ada varian lain yang mengatakan persis di tengah-tengah dari kesusahan besar. Nah, kesusahan besar itu sendiri itu diambil dari Daniel pasal 7 dan pasal 9. Itu adalah satu periode yang panjangnya itu 7 tahun. Panjangnya 7 tahun. Oke, Pak Hendro, thank you buat klarifikasinya. Saya kira kalau kita bahas sampai detail pasti kan kita butuh waktu yang cukup begitu ya. Betul. Tapi berarti kesimpulan sederhananya disebut pre-milenialisme, memang susah nyebutnya begitu ya. Ada pre-nya itu karena menggarisbawahi atau menekankan masa penderitaan sebelum
terjadinya kerajaan 1000 tahun begitu ya. Iya, ada penderitaan dan pengangkatan orang percaya sebelum kerajaan 1000 tahun ini. Ya, jadi ada pre-nya begitu ya. Tapi ada perbedaan pemahaman antara yang premil historik dan premil dispensasionalis dalam memahami penderitaannya itu kapan begitu ya. Dan pengangkatannya kapan. Oke. Saya rasa clear ya. Clear. Ya. Kita bisa lanjut yang berikutnya berarti, Pak. Nah, iya, tadi kan premil yang baru Pak Hendro sampaikan itu baru salah satu pandangan begitu. Nah, pandangan yang lain lagi ini bagaimana memahaminya, Pak? Ya, pandangan yang lainnya itu adalah mungkin kita masuk ke amil dulu, amillennialism. Seperti kita tadi lihat bahwa sebagian tokoh gereja di abad-abad pertama itu mereka pegang premil itu, ya, atau mungkin pada masa itu mereka hanya menyebutnya millennialism, ya. Nah, pandangan ini kemudian didapati kok tidak sesuai dengan realita. Mereka mendapati bahwa ternyata tadinya mereka berpikir ini dunia akan semakin terus bobrok, lalu kemudian akan terjadi sebuah masa kesusahan besar, lalu kemudian saat itulah orang Kristen diangkat, begitu kan? Diangkat lalu kerajaan 1000 tahun. Nah, ternyata mereka mendapati bahwa ternyata gereja dari keadaan yang dianiaya, tahu-tahu Konstantin jadi Kristen. Konstantin menjadi Kristen, berubah. Dan ternyata perlakuan kepada orang Kristen nanti kemudian jadi berubah. Begitu juga kemudian apalagi setelah itu gereja masuk kepada masa kepausan. Ya, jadi situasinya membaik sebenarnya. Situasinya dalam tanda kutip, quote unquote, itu jadi membaik. Sehingga kemudian akhirnya mulai muncullah pandangan amillennialism. Pandangan amillennialism ini mereka mengatakan sebenarnya kerajaan 1000 tahun itu tidak mesti 1000 tahun secara literal. Kenapa begitu? Karena antara lain misalnya mereka melihat bahwa natur dari kitab Wahyu itu adalah satu kitab yang apokaliptik. Ya, penuh gambaran dan sebagainya, sehingga angka 1000 itu tidak bisa ditafsirkan secara literal seperti itu. Ya, antara lain pandangan itu. Ya, sebab ada banyak bagian-bagian yang lain juga sulit kalau dipahami secara literal di dalam kitab Wahyu. Nggak bisa kita memahami angka-angka atau lambang-lambang di dalamnya itu secara literal, tidak bisa. Ya, maka mulai muncul pandangan amillennialism ini. Nah, pandangan ini akhirnya didapati bahwa banyak dukungan di dalamnya. Antara lain misalnya Augustine tua, ya di usia tuanya. Ya, kelihatannya Agustinus Bapak Gereja di usia tuanya kelihatan inilah pandangan yang dia pegang, amillennialism. Bahwa sebenarnya tidak ada kerajaan 1000 tahun yang literal 1000 tahun, tapi itu adalah menggambarkan menjadi simbol dari satu masa ketika Kristus mati, lalu dia naik, sampai nanti dia akan datang kembali. Itulah kerajaan 1000 tahun itu. Jadi dengan kata lain, mereka yang pegang pemahaman amil ini mengatakan sebenarnya kalau begitu sekarang pun ini adalah masa kerajaan 1000 tahun. Masa kerajaan 1000 tahun begitu ya. Di mana di dalamnya orang Kristen bergumul, ada penganiayaan, tapi juga ada berkat-berkat karena pemberitaan Injil, kasih Kristus diberitakan, dinyatakan. Tapi itu ada sebuah ketegangan antara berkat Tuhan itu dengan penganiayaan itu, dan iblis juga dalam kondisi dibatasi kekuasaannya begitu. Kerjanya itu dalam kondisi dibatasi di masa 1000 tahun ini. 1000 tahun simbolis begitu. Jadi berarti perbedaan yang paling menyolok antara amil dengan premil ini berarti kan yang premil mengatakan 1000 tahun itu literal, harfiah. Betul-betul 1000 tahun begitu kan ya. Lalu kemudian yang amil ini mengatakan tidak begitu kan ya. Lalu kemudian yang premil ini lokasi di Yerusalem begitu. Kristus akan datang memerintah 1000 tahun lamanya di Yerusalem. Kalau yang amil tidak. Enggak seperti itu. Tapi Kristus itu sudah memerintah di tengah-tengah kita, di tengah-tengah dunia ini, melalui orang Kristen yang menyatakan kasih, yang menyatakan belas kasihan. Itu Kristus memerintah. Sampai nanti ketika Kristus datang kembali, itu baru Kristus memerintah secara sepenuhnya. Begitu. Jadi saya kira cukup jelas ya antara satunya tadi cenderung literal begitu ya, meskipun ada detail-detailnya yang menarik juga saya rasa begitu. Yang ini cenderung memahaminya secara simbolis begitu ya. Tentu juga ada detail-detail yang lain. Nah,
Lalu yang satu lagi ini ngomongin apa sebenarnya Pak Hendro? Kayaknya sudah diambil semua begitu kan. Satu literal, satu simbolis begitu kan. Yang ini apa ini? Yang satu lagi adalah yang disebut dengan post-mill. Oke. Post-mill ini dia juga percaya ada kerajaan 1000 tahun. Tapi 1000 tahun ini tidak mesti benar-benar 1000 tahun. Oke. Mirip Amil dalam hal ini berarti mirip Amil dalam hal ini. Oke. Ya, bedanya adalah dia berkeyakinan bahwa memang nanti akan ada pemerintahan Kristus yang 1000 tahun itu. Ya, literal, tapi apakah benar-benar 1000 atau tidak, itu kita nggak tahu. Oke, klarifikasi sedikit berarti ya. Jadi yang dimaksud dengan pemerintahan Kristus itu agak beda sama Amil. Kalau Amil kan melalui orang percaya, betul ya? Melalui orang percaya, Kristus memerintah sebenarnya, karena Kristus bekerja melalui orang percaya, begitu ya, yang Amil ya. Tapi yang kalau post-mill ini mirip seperti yang premill dalam hal ini, berarti Kristus betul-betul akan bertata di Yerusalem. Bertata di Yerusalem, ya. Nah, apa bedanya pemerintahan Kristus yang di post-mill ini dengan premill tadi? Mereka memahami bahwa sejak Kristus mati dan kemudian bangkit, Roh Kudus turun, itu dunia itu sebenarnya akan semakin sejahtera. Oke. Dunia itu semakin akan menjadi dunia yang diberkati, dunia yang damai sejahtera karena melalui pemberitaan Injil, melalui khotbah-khotbah, melalui kasih Kristus dinyatakan, sampai kemudian mencapai satu waktu tertentu, dunia itu menjadi begitu sejahtera luar biasa. Saat itulah pemerintahan 1000 tahun itu akan dimulai. Oke, ya. Tapi di akhir dari 1000 tahun itu kemudian akan terjadi masa kesusahan besar itu. Baru kemudian Kristus akan mengalahkan kesusahan besar itu dengan iblis dan semua pekerjaannya. Baru kita memasuki kesudahan. Oke. Ya. Nah, sedikit balik ke premill tadi, Pak Hendro. Sebenarnya masih ada kaitan dengan post-mill begitu ya. Kalau di premill tadi kan ada sebuah terminologi atau istilah juga yang terkait dengan kesusahan itu, yaitu tribulasi gitu ya, atau penderitaan begitu. Nah, apakah teman-teman di post-mill ini juga punya pengertian yang khusus atau mirip dengan mereka tidak mempunyai istilah menghitung kesusahan besar itu adalah satu masa 7 tahun, tidak seperti itu. Tapi mereka melihat bahwa di akhir dari masa kejayaan itu akan satu masa di mana terjadi pemberontakan dan Allah akan menghancurkan pemberontakan itu. Nah, bagaimana dengan pengangkatan? Kalau tadi kan yang premill ini ada juga ngomong soal pengangkatan begitu kan ya, entahkah sebelumnya atau sesudahnya atau bagaimana gitu kan. Nah, di post-mill ini apakah ada ngomongin juga soal itu? Yang ada fitur pengangkatan orang percaya dan kemudian Kristus memerintah itu hanya di premill. Oke. Baik premill historik maupun premill dispensasional. Ya. Kalau di dalam pandangan post-mill atau di dalam pandangan Amil, pengangkatan orang percaya itu terjadi di akhir. Di akhir dari segala sesuatu, saat itulah orang Kristen akan diangkat sekaligus, saat itulah penghakiman juga terjadi. Ya. Wah, ini menarik ya. 3 pandangan yang bayangin dari 10 ayat, Pak Hendro. Dari 10 ayat, dan sebenarnya mereka kemudian mencari ayat-ayat lain sih yang mengindikasikan ada tafsiran-tafsir, ada penafsiran-penafsiran seperti ini. Tapi tentu saja kelihatannya tendensi dari orang yang menafsirkan itu memang cukup tinggi, ketika mereka menafsirkan bagian ini sampai bisa muncul sekian banyak penafsiran begitu. Ada dasar lain di balik penafsiran-penafsiran mereka tersebut. Nah, ini kan menjadi menarik, Pak Hendro. Nah, kenapa kemudian bisa ada beragam pandangan tentang kerajaan 1000 tahun begitu, dan masing-masing sepertinya punya fitur-fitur begitu ya, atau aspek-aspek sisi-sisi yang tidak dimiliki oleh pandangan yang lain, yang somehow saya yakin maksudnya, apalagi tadi Pak Hendro menjelaskan bahwa dari 10 ayat itu mereka mencoba melihat kaitannya dengan bagian-bagian Alkitab yang lain begitu ya. Pasti sebenarnya ini merupakan hasil dari pergumulan yang saya kira bisa kita katakan bertanggung jawab begitu kan ya, mencoba untuk memahami firman Tuhan, sebenarnya apa yang ingin dimaksudkan oleh Wahyu 20 ini. Tapi kenapa sebenarnya bisa ada keragaman yang menarik ini? Yang susah ini istilahnya ini.
mungkin kalau misalnya kita melihat di dalam sistem teologi kita, sebenarnya bukan hanya ini sih yang ada pandangan yang berbeda-beda. Kalau misalnya, saya nggak tahu di dalam pembicaraan sebelumnya tentang akhir zaman, tentang kematian dan sebagainya, pasti ada misalnya contoh bicara tentang kondisi pasca kematian. Ya kan? Itu seperti apa? Pandangannya juga beda-beda kan? Ya, maka sebenarnya ini sesuatu yang wajar sih. Bahwa ketika kita membaca satu bagian Alkitab, kita berusaha untuk setia, kita berusaha untuk memahami makna sebenarnya. Justru pada saat itu kita menemukan bahwa, oh bagian ini seharusnya saya pahami dengan cara A. Sementara orang lain mereka berusaha untuk setia dan mereka mendapati, oh ini kayaknya lebih tepat saya pahami dalam pemahaman B. Sebenarnya itu adalah konsekuensi dari kita berusaha untuk memahaminya secara benar sebenarnya. Ya itu pasti ada konsekuensi itu karena tidak mungkin kita semua mempunyai pemikiran yang sama kan. Betul. Tapi mereka mempunyai pagar-pagar bahwa tidak boleh keluar dari pakem-pakem yang sudah pasti. Misalnya tidak akan muncul kemudian ketika bicara tentang milenialisme ternyata yang datang memerintah itu bukan Yesus Kristus tapi orang lain. Ya jelas itu gak akan sampai ke sana. Begitu kan. Nah, bahwa mereka sebenarnya berusaha untuk setia, itu yang pertama. Lalu bahwa memang isu ini adalah isu yang di dalam Alkitab itu tidak banyak membicarakan. Ya kan tadi kan satu bagian 10 ayat, lalu kemudian mungkin ada ayat-ayat lain yang berkaitan yang tidak secara langsung sangat jelas bicara itu. Jadi ini memang area yang susah untuk dijalani. Lalu kemudian juga metode penafsiran yang berbeda. Tadi kita sudah bicara ada orang-orang menafsirkan secara literal. Sangat literal, sangat literal sekali. Ada yang kemudian melihat, oh ini ada yang literal, ada yang nggak bisa. Ya, contoh di dalam Wahyu ini sendiri, ini kan terdiri dari sebenarnya tiga jenis sastra di dalamnya. Ada surat, kan? Ada surat di 3 pasal pertama itu ada surat. Kemudian ada nubuatan dan juga ada apokaliptik. Ya, ada genre apokaliptik yang hari ini bahkan kita mungkin tidak punya, boleh dikatakan. Boleh sekilas dijelaskan tuh genre apokaliptik itu, Pak? Iya. Apokaliptik itu adalah satu tulisan yang mereka banyak menggunakan gambaran-gambaran, ya, simbol-simbol untuk menjelaskan sesuatu. Ya, makanya contoh di dalam Wahyu itu kita akan menemukan banyak sekali gambaran binatang yang berkepala 10 lah. Ya, kemudian ada kuda-kuda dengan warna-warninya. Iya, betul, kan? betul. Nah, itu biasanya genre apokaliptik itu diwarnai dengan simbol-simbol seperti itu. Nah, orang-orang pada masanya mungkin mereka mengerti sebenarnya itu apa. Tapi kita, karena kita tidak punya background seperti itu, kita jadi banyak menebak-nebak. Begitu. Nah, apakah salah satu aspek lain juga bisa seperti ini, Pak Hendro? Tadi sebenarnya Pak Hendro sudah sempat kasih hint sedikit sih begitu ya. Maksudnya ketika orang Kristen kemudian melihat situasi kehidupan yang real, yang mereka alami begitu ya. Lalu kemudian terjadi semacam apa ya? Semacam mungkin pergumulan, ya, pertanyaan. Tadinya pemahaman saya seperti ini nih, begitu kan ya. Seperti misalnya di awal-awal kan mungkin pandangannya premil begitu ya. Tapi situasi kok kayaknya membaik gitu kan. Lalu kemudian muncul sebuah upaya untuk menggali lagi apa yang menjadi maksud Tuhan, lalu kemudian lahirlah pandangan yang berbeda. Apakah itu juga jadi salah satu aspek yang menentukan? Iya, saya rasa itu juga pasti ya di dalam perjalanan gereja yang udah 2000 tahun, itu pasti terjadi. Jangankan perjalanan 2000 tahun, kadang-kadang di dalam pandangan seorang teolog aja, contoh misalnya tadi saya sebut Augustine, ya, ada yang mengatakan younger Augustine dan older Augustine aja itu pandangannya berbeda. Ya kan? Jadi itu jelas menjadi sesuatu hal yang sangat mungkin terjadi, apalagi dalam perjalanan yang 2000 tahun ini. Mungkin itu berkaitan dengan dosis kopinya yang berbeda. Dosis kopi. Contoh lain yang bagaimana ini terjadi misalnya adalah di dalam premill dispensational. Ya, di dalam premill dispensational itu tadinya mereka punya pandangan yang seperti tadi saya jelaskan itu, orang akan lebih mengatakan itu adalah klasik premill dispensational. Tapi kemudian mereka berkembang, ya, kemudian menjadi progresif sekarang ini.
Oke. Ya, jadi kita melihat bahwa itu memang ada sebuah perkembangan. Memang ada sebuah perkembangan. Dan premil dispensasional ini sebagian orang-orang amil mengatakan itu mah amil. Jadi kita melihat bahwa memang para ahli ini mereka juga tidak mengambil sikap pokoknya ya. Ketika mereka mempelajari, mereka melihat ada penafsiran yang kelihatannya lebih bertanggung jawab, mereka bisa shifting juga di dalam pandangannya tersebut. Kayaknya kita perlu sesi khusus untuk ngomongin yang itu ya, karena pasti akan masuk ke detail-detail yang kompleks begitu ya Pak Hendro ya. Nah, banyak detail-detailnya memang. Betul. Tapi sebenarnya boleh nggak share ke kita ini Pak Hendro? Apa sih yang sebenarnya menjadi keunggulan, tapi sekaligus juga mungkin di sisi lain yang menjadi kelemahan dari tiap pemahaman ini begitu ya? Karena kalau seandainya semua unggul begitu ya, kayaknya mungkin akan jauh lebih sederhana, mungkin tidak perlu ada beragam pemahaman gitu. Tapi kayaknya kan, apalagi tadi kita ngomongin juga di dalam upaya mencoba untuk memahami apa yang menjadi maksud Tuhan begitu ya, muncul beragam pandangan ini. Nah, apa kekuatan daripada tiap pandangan ini dan mungkin juga apa yang menjadi kayaknya celah begitu ya, sehingga kemudian pandangan lain mengatakan nggak bisa nih begitu. Kayaknya seperti ini. Boleh cerita nih Pak Hendro? Mungkin saya mulai dari premil historik ya. Premil historik ketika dia mengatakan bahwa kondisi dunia ini akan semakin memburuk dan kemudian akan berakibat dengan tribulation. Walaupun kemudian mereka mengatakan, oh ini kok jadi membaik ya, Kaisar jadi Kristen. Bahkan kemudian di akhir abad keempat itu kemudian kerajaan Romawi itu resmi mengambil kekristenan jadi agama negara, begitu kan? Sebenarnya mereka tidak salah ketika mengatakan bahwa dunia ini sebenarnya semakin lama semakin bobrok. Jadi sebenarnya premil in a way itu justru menggambarkan bahwa memang kerajaan dunia ini memang semakin akan memburuk. Seperti analisa Alkitab. Bahwa semakin lama itu orang akan semakin mereka akan mencintai diri sendiri dan sebagainya. Itu sebenarnya satu bagian kekuatan juga dari premil. Barangkali kemudian premil ini dalam tanda kutip jadi lebih bermasalah ketika kemudian menjadi premil yang dispensasionalis. Karena disitulah kemudian penafsiran mereka itu saking literalnya semua angka itu ada maknanya. Sampai dibikin babak-babak tadi itu ya? Dibikin babak-babak, dihitung seakan-akan semua itu harus begitu detail. Padahal apakah Alkitab dimaksudkan untuk demikian detail? Itu kita nggak bisa memastikan. Ya kan? Begitu detailnya mereka bisa hitung. Di dalam Daniel itu ada 69 minggu. Itu artinya apa? Ada 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, itu artinya apa? Semua dihitung. Dan bukan itu saja, akibat dari mereka menghitung-hitung seperti itu, maka antara lain karena kontribusi pandangan inilah, banyak orang yang kemudian menghitung misalnya Tuhan Yesus akan datang kapan. Jadi ini ekses negatifnya lah ya? Ekses negatifnya. Jadi kalau positifnya tadi adalah bahwa mereka cukup realistis sebenarnya ya. Walaupun saat itu mereka sempat berubah pikiran. Oh, kerajaan di dunia ini semakin baik nih gitu. Sebenarnya kalau di dalam perjalanan jangka panjangnya, dunia ini tidak menjadi lebih baik. Dalam hal ini mereka benar sebenarnya. Tapi ketika mereka kemudian mulai hitung-hitung itu bagi-bagi babak itu, kapan Tuhan Yesus akan datang, seakan semua itu bisa dihitung di atas kertas secara matematis. Ekses negatifnya adalah muncul orang-orang yang menghitung, oh Tuhan Yesus akan datang tanggal berapa. Dan sampai sekarang saya rasa kita sering kali mendengar ada orang yang membicarakan itu, dan akhirnya malah jadi bahan tertawaan. Dan in a way kekristenan semakin dicemooh karena ramalan-ramalan mereka itu ternyata tidak benar. Betul. Ramalan-ramalan mereka anggap, mereka hitung dari Alkitab, ternyata tidak benar. Itu kan menjatuhkan kredibilitas ya. Betul. Itu yang premil. Kalau yang postmil itu mereka mengatakan karena pemberitaan Injil, dunia itu akan berangsur-angsur semakin baik sampai kemudian mencapai satu masa keemasan sebelum kemudian Kristus memerintah 1000 tahun. Walaupun 1000 tahun di sini mereka tidak harus literal 1000, benar-benar 1000.
masalah dengan pandangan ini adalah bahwa tadi itu Alkitab menunjukkan bahwa semakin lama dunia ini semakin parah. Nah, post-mill ini dulu para penggagasnya, para pendukungnya antara lain adalah orang-orang teolog-teolog yang mungkin kalau sekarang kita mungkin mengatakan teolog-teolog yang agak liberal. Ya, mereka berpikir bahwa pemberitaan Injil, perbuatan baik, Injil sosial termasuk di dalamnya itu akan membuat dunia menjadi semakin baik. Mereka percaya bahwa dunia ini memang akan kemudian menjadi semakin cerah begitu. Tapi semua itu runtuh ketika justru di masa manusia itu dianggap paling memasuki masa paling harusnya paling sejahtera dan sebagainya di abad ke-20. Justru di sana terjadilah Perang Dunia Pertama yang begitu brutal. Lalu kemudian belum lupa mereka tentang Perang Dunia Pertama, disusul dengan Perang Dunia Kedua. Dan kemudian mereka semakin menyadari ternyata dunia ini tidak menjadi baik, tidak menjadi semakin cerah. Dan bahkan yang tadinya mereka berpikir ini adalah masa ketika komunikasi, teknologi telekomunikasi dan sebagainya itu memungkinkan pemberitaan Injil ke seluruh dunia sehingga seluruh dunia mendapatkan damai sejahtera itu. Justru pada saat itu mereka mendapati Eropa, Amerika itu secara kekristenan merosot misalnya. Ya kan? Jadi itu post-mill akhirnya mendapati bahwa realita itu tidak berpihak pada mereka. Gambaran mereka bahwa nanti kondisi dunia akan terus menuju puncak satu damai sejahtera, ternyata nggak demikian. Nah, hari ini memang post-mill ini adalah salah satu yang paling sedikit sih dipegang. Termasuk yang paling sedikit dipegang. Karena realitanya kelihatannya dunia tidak menuju kepada satu kondisi yang semakin membaik. Tapi setidaknya berbeda dengan premill, mereka tidak berupaya untuk kemudian meliteralkan banyak hal, menghitung-hitung, enggak. Mereka tidak lakukan itu. Sudah 2 mil, sekarang mil yang ketiga. Sekarang ini ya Amil. Amil ini plusnya apa? Mungkin mereka Amil ini berusaha untuk supaya seluruh bagian Alkitab itu bisa sekonsisten mungkin. Maka Alkitab itu selalu dibaca. Ada yang ini adalah genre-nya, ini adalah puisi. Ini adalah yang nubuatan. Ada yang ini adalah narasi dan sebagainya. Ini adalah apokaliptik yang kita tidak bisa ambil angka-angkanya lalu dihitung seperti matematika. Mereka berusaha untuk konsisten seperti itu. Dan saya rasa analisa Amil bahwa kerajaan 1000 tahun itu adalah sesuatu yang simbolik. Kelihatannya memang lebih memungkinkan sih, lebih possible. Nah, menurut analisa dari Amil ini maka kerajaan 1000 tahun itu adalah masa sejak Kristus mati dan kemudian naik sampai nanti dia akan datang kembali. Di dalam masa itu iblis sudah dikekang. Iblis sudah dikekang, dia tidak bisa bekerja dan seluas-luasnya. Antara lain karena apa? Karena Injil sudah ada dan sudah diberitakan. Betul, ada orang-orang percaya yang sebenarnya sudah dilepaskan dari ikatan dosa di bawah belenggu iblis itu. Dan melalui pemberitaan orang-orang ini juga kan mereka mendatangkan damai sejahtera kan, bahkan bagi orang-orang tidak percaya, mendatangkan shalom bagi orang-orang tidak percaya. Jadi ini adalah satu masa sejak Kristus datang pertama kali, dia mati dan dia bangkit, kemudian gereja mulai bergerak. Ini adalah satu masa memang kasih itu sudah dinyatakan, Kristus mulai memerintah di antara orang-orang percaya dan bahkan melalui mereka seluruh dunia. Dan iblis itu sebenarnya sudah dikekang. Dan perjalanan sejarah ini memperlihatkan bahwa memang di dalam seluruh peristiwa ini akan ada pergumulan yang dihadapi oleh orang percaya. Jadi akan ada masa kesusahan seperti yang kalau di dalam pembacaan dari orang-orang Amil ini adalah peristiwa yang terjadi di awal-awal kekristenan itu. Yang penganiayaan begitu besar, kehancuran Yerusalem lalu disusul dan penganiayaan. Itu ada masa kesusahannya, itu sudah di sana. Jadi kelihatannya kalau dari pembacaan mereka ini justru lebih konsisten kelihatannya. Tapi ada nggak ketidakkonsistenannya? Ada juga. Gimana tuh? Di dalam memutuskan kapan harus dibaca literal, kapan harus dibaca simbolik. Maksudnya bagian-bagian Alkitabnya itu ya? Bagian Alkitab itu, kadang-kadang orang Amil juga bertindak seperti itu. Contohnya misalnya di dalam Wahyu 20 itu ada kata kebangkitan. Kata kebangkitan itu di dalam bagian Alkitab lain umumnya adalah muncul di tempat di mana itu ditafsirkan sebagai kebangkitan orang.
orang mati secara secara fisik begitu. Tapi di bagian itu orang-orang Amil mengatakan ini adalah kebangkitan spiritual. Oke, kebangkitan non fisik gitu ya, rohani gitu ya. Jadi itu kan sesuatu yang tidak konsisten juga kan. Iya. Tapi mungkin kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan, analisa secara keseluruhan, barangkali Amil ini masih lebih konsisten. Artinya kita bisa mengatakan bahwa lebih sedikit kontradiksi ya, pemahaman dan teologinya begitu gitu ya. Iya. Lebih cocok dengan seluruh bagian lain. Di dalam pandangannya Premil tadi, mereka akan membedakan antara Israel dengan gereja kan. Ya. Premil historik itu masih membedakan, tapi masih mengatakan ini ada disebut, gereja ada disinggung di dalam Perjanjian Lama. Kalau Premil yang dispensasional mengatakan enggak. Perjanjian Lama ya bicara tentang orang Israel, janji Allah kepada Israel. Enggak nyebut-nyebut gereja. Gereja itu ya dibicarakan di dalam Perjanjian Baru. Ini kan saya rasa sesuatu kesimpulan yang sangat drastis ya. Sangat drastis. Sementara di dalam Amil mereka melihat bahwa seluruh perjalanan Alkitab itu dari awal sampai akhir itu adalah satu kesinambungan, satu rencana. Allah memilih Abraham, kemudian melalui Abraham muncul anak cucunya, kemudian bangsa Israel, dan melalui bangsa keturunan Abraham ini seluruh bangsa akan mendapat berkat. Itu kemudian terrealisasi di dalam Perjanjian Baru. Ya, dan di dalam surat Galatia misalnya Paulus mengatakan ketika Allah berjanji kepada Abraham melalui benih keturunannya itu semua bangsa akan mendapat berkat, itu kan bisa ditunjuk, ditarik kepada Yesus Kristus begitu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat itu kesinambungan seluruhnya itu sebenarnya terdapat di sana. Ya, mungkin itu juga plus dari amilenialisme yang lain. Jadi benang merahnya lebih kelihatan lah, lebih jelas begitu. Sementara di Premil itu ini adalah Israel, ini adalah gereja. Seperti ada dua benang ya. Itu memang mereka bisa seakan-akan mengatakan itu adalah sesuatu diskontinuitas. Ada sebuah diskontinuitas antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Wah, ini obrolan yang seru sekali Pak Hendro ya. Khususnya karena istilahnya banyak sekali gitu. Jadi saya menyarankan sebelum kita lanjut, mari kita minum dulu kopi kita ini begitu ya. Mari. Supaya kita bisa melanjutkan dengan lebih segar. Iyalah, namanya juga ngopi bareng Pak Hendro. Kadang-kadang saya suka merasa merasa bersalah dengan narasumber begitu ya. Nama programnya ngopi bareng, minumannya, kopinya disediakan, tapi tidak mempersilahkan narasumber. Saking sibuknya ngobrol, begitu, tidak diminum ya. Nah, Pak Hendro, tadi kita sudah ngomongin 3 pandangan ini. Tentu kita tidak bisa membahas secara lengkap, secara komplit begitu ya, karena pasti itu butuh sesi tersendiri untuk membahas masing-masing, karena akan ada banyak sekali penjelasan dan detail-detail argumen begitu ya. Termasuk ketika ada yang menyanggah, tentu ada counternya lagi begitu kan terus-menerus seperti itu begitu. Nah, tapi di tengah ragamnya pandangan tentang kerajaan 1000 tahun di dalam Wahyu 20 ini, apa sih pesan yang terpenting yang mungkin kita boleh katakan yang utama begitu ya, yang harus kita pegang sebagai orang Kristen, sebab ini adalah bagian dari firman Tuhan begitu kan, dan ini ada kaitannya dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen di dunia ini. Apa yang terpenting nih di tengah keragaman pandangan tadi? Ada beberapa hal yang saya rasa kita harus sangat pegang, kita harus sangat diingatkan melalui penafsiran-penafsiran ini. Pertama adalah bahwa di dalam ketiga pandangan ini yang ditekankan adalah bahwa Kristus itu jelas sudah menang, iblis sudah dikalahkan dan dia diikat. 1000 tahun lamanya, entah 1000 tahun itu berapa, apakah benar literal ataukah tidak. Tapi bahwa iblis itu, dosa itu sudah dikalahkan. Dan Kristus adalah pemenang. Itu saya rasa adalah catatan pertama. Bahwa semuanya sepakat dan mereka mendapati memang Kristus sudah menang. Hanya saja bagaimana memahami kemenangan ini, bagaimana memahami si iblis diikat itu yang masih jadi pertanyaan kan. Tapi Kristus sudah menang, itu sudah pasti. Nah, jadi ini kabar baik dong ya. Ini sebuah kabar baik. Buat kita-kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pengikut Kristus, ini kabar baik karena
Kristus sudah menang. Betul. Dan Wahyu 20 sebenarnya merupakan salah satu afirmasi atau penegasan tentang kemenangan Kristus ini. Betul. Sebuah afirmasi bahwa si iblis diikat dan Kristus memerintah atas umatnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa di dalam dunia yang sudah dimenangkan oleh Kristus ini, kita tinggal di dalamnya, itu memang masih akan ada penderitaan. Memang masih akan ada penderitaan. Tapi ini adalah satu penderitaan yang disebabkan oleh si iblis yang sudah diikat itu. Ya, dia tidak akan bisa kemudian dengan liar menyebabkan kerusakan, menyebabkan merusak demikian rupa. Enggak, karena dia sudah dikekang. Maka penderitaan yang kita alami itu sifatnya sementara dan pasti akan disudahi. Ini juga saya rasa kabar baik yang lainnya. Ya, karena realita kita hari ini adalah di dalam dunia ini kita menderita banyak hal kan. Entah karena sakit penyakit, COVID saat ini. Betul. Ya, kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita mengalami usaha yang mungkin kesulitan. Pekerjaan juga tidak menentu barangkali. Dan mungkin juga kalau di Indonesia kita bersyukur tidak. Tapi di banyak negara untuk menjadi seorang percaya saja, beribadah saja, itu adalah sebuah tantangan yang bisa mengakibatkan kehilangan nyawa begitu. Tapi Alkitab memberitahu kita bahwa semua itu sifatnya adalah sementara dan Kristus sudah menang atasnya. Jadi menarik ya sebenarnya karena iman Kristen yang diajarkan oleh Firman Tuhan oleh Alkitab begitu ya, menolak konsep bahwa wah dunia ini fine. Akan jadi semakin baik begitu ya dengan segala macam kemampuan manusia yang berkembang begitu ya. No, iman Kristen mengatakan bahwa penderitaan itu masih ada, real begitu ya. Tapi iman Kristen juga somehow menolak pandangan pesimistik kan Pak Hendro ya. Maksudnya, waduh dunia ini memburuk begitu ya, maka sudah sudah tidak ada harapan lagi bahwa ya sudah pokoknya saya harus terima bahwa saya akan menderita selama-lamanya, tidak ada lagi yang baik. Somehow kadang-kadang sampai kita menganggap bahwa Tuhan itu seolah-olah sudah tidak mampu lagi mengontrol situasi ini. Begitu. Di dalam bagian ini jelas itu tidak akan muncul pemahaman seperti itu. Kita melihat dengan jelas bahwa walaupun ada penderitaan, ada kesulitan, tapi Allah in control. Pegang kendali atas semuanya, dia tidak lost control begitu. Dan endingnya sudah ketahuan sebenarnya. Wah, puji Tuhan. Ini kabar baik buat orang Kristen, buat pengikut Kristus. Nah, ini mungkin menjadi satu harusnya membawa kita kepada satu perenungan. Apakah selama ini kita mengikut Kristus itu kita masih ragu? Ya, kita masih suka bimbang. Ya, kita masih bercabang hati barangkali. Karena berbagai tantangan yang kita hadapi, atau bahkan misalnya ketika kita mendapati seakan-akan di luar sana itu lebih nyaman, ya kan? Sepertinya kalau ikut Yesus itu menderita di luar itu nyaman, sesungguhnya kan tidak demikian. Jadi ini saya rasa sebuah reminder buat kita. Hal yang lain adalah saya rasa ketika Yesus Kristus datang kembali, ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa ketahui kapan. Maka artinya selama kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, seperti firman Tuhan katakan, kita harus berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu pencurinya datang kapan. Kita tidak tahu kapan itu kesudahannya, maka tugas kita adalah hidup, menghidupi kekristenan kita, menghidupi identitas kita itu dengan sesetia mungkin. Mungkin itu Pak Luki, yang saya rasa kita perlu selalu ingat juga. Di sisi lain juga, berarti jangan mudah termakan rumor-rumor yang mencoba untuk meramalkan Tuhan Yesus akan datang di tanggal segini, tahun segini begitu ya. Karena ya sekali lagi seperti yang tadi Pak Hendro katakan berdasarkan firman Tuhan, ya kita tidak tahu begitu kan. Justru karena kita tidak tahu itulah kita perlu hidup berjaga-jaga sebagai orang Kristen. Tapi ada sisi lain juga sebenarnya kan Pak Hendro. Jadi kalau kekristenan menegaskan bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang kita sembah itu sebagai pemenangnya begitu ya, dan kehidupan di dunia ini sepertinya out of control tapi sebenarnya tidak, sebenarnya Tuhan tetap in control begitu ya, dan bahwa Tuhan Yesus itu bisa datang kapan saja ya. Saya kira ini
mengingatkan semua orang di dunia ini ya bahwa sebenarnya ada sebuah jalan keluar yang begitu istimewa yang ditawarkan oleh iman Kristen. Iya. Iya. Bahwa kita tidak mungkin mengusahakan kemenangan kita sendiri, begitu kan ya? Betul. Kita hanya bisa menerima apa yang dikerjakan, apa yang hanya sanggup dikerjakan oleh Tuhan sendiri, begitu kan? Iya. Itu kemenangan itu begitu. Iya. Dan karena kita nggak tahu waktunya kapan Tuhan Yesus akan datang, ini harusnya menjadi menjadi dorongan bagi siapa saja untuk kemudian menggumulkan baik-baik selama ini siapa yang dia percayai dan apa yang dia percayai. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Alkitab itu memberitahukan kita bahwa realita dosa itu kan begitu pekatnya ya. Ya, saya rasa beberapa waktu ini saya dibuat marah oleh sebuah berita. Ya, bagaimana ada 2 anak muda 17 tahun dan 14 tahun ditabrak oleh sebuah mobil, isinya 3 orang. Lalu 3 orang ini mengatakan kami akan bawa ke rumah sakit. Ternyata kemudian di tengah jalan itu dibuang ke sungai. Ya, dan kemudian ketika orang-orang ini ditangkap, ternyata ketiganya ini adalah oknum tentara. Orang-orang yang harusnya melindungi kita, begitu kan? Tapi ternyata pelindung-pelindung yang ada di dunia ini mereka tidak melindungi. Tentu saja tidak semua seperti itu ya. Betul. Ini oknum. Ya, tapi kita melihat bahwa realita dunia ini bisa sampai seperti itu. Orang-orang yang harusnya melindungi justru mereka bisa jadi menyakiti. Ya. Dan kelanjutannya masih panjang ini karena masih dalam penyelidikan. Ya, tapi ada yang mengatakan bahkan keduanya dia dibuang dalam keadaan sebenarnya masih hidup. Itu lebih mengerikan lagi. Lalu ada orang-orang tua misalnya yang meng-abuse anak-anaknya sendiri. Ini kan realita dunia yang gelap luar biasa kan. Tapi kemudian Yesus Kristus ternyata datang mendapatkan kita, memberikan jaminan kemenangan itu. Ya, dan kita sekarang tinggal menantikan dia datang kembali. Ini kan sebuah berita yang luar biasa ya Pak. Betul. Di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Yang lebih membuat kita harus bersyukur lagi di dalam keseluruhan bagian ini adalah begini. Ketika Yesus Kristus datang kembali, entah apakah itu adalah versi post-meal atau pre-meal yang orang Kristen diangkat duluan itu, yang datang menjemput mereka itu bukan supirnya. Itu bukan malaikat. Bukan salah satu dari malaikat yang paling tinggi. Tapi Yesus Kristus sendiri menjemput. Ini kan sesuatu yang luar biasa ya Pak. Bahwa betul. Allah dia sendiri menjemput kita. Siapa kita begitu kan? Betul. Sehingga kemudian kita dijemput oleh Allah sendiri ketika dia datang dalam kemenangannya. Itu benar-benar sebuah janji yang luar biasa, satu pengharapan yang benar-benar indah. Betul. Untuk kita jalani Pak. Betul. Jadi berbahagialah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berbahagia sekali. Kita terima anugerah yang begitu besar, kita terima kepastian kemenangan yang sudah pasti banget gitu ya, bukan mudah-mudahan lagi. Dan tentu saja kesempatan ini masih tersedia selama kita masih hidup dalam dunia ini ya Pak Hendro. Betul. Jadi kalau ada kesempatan, ada sebuah tawaran yang saya kira sangat amat penting, sangat amat berharga. Ya, sudah sebaiknya kita tidak lewatkan kesempatan semacam ini. Karena belum tentu kesempatan itu akan datang terus begitu, Pak Hendro ya. Ya, kita berharap supaya setiap rekan-rekan yang mendengarkan program ini boleh bukannya semakin memahami apa yang kita diskusikan berdasarkan firman Tuhan, tetapi juga boleh kemudian hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan dan mengambil setiap kesempatan untuk kemudian menggantungkan hidupnya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan. Iya. Pak Hendro, thank you banget loh. Thank you Pak. Jadi dan ingat ini masih ada ngopi-ngopi yang berikutnya. Iya. Nanti ini sebuah perkenalan ke dalam satu isu yang banyak lagi sebenarnya detail-detailnya. Justru itu ya. Nanti next time kalau kita ngomongin detailnya, saya rasa 1 gelas kopi nggak cukup. Kita harus bergelas-gelas begitu ya. Sekali lagi thank you Pak Hendro. Kita akhiri di dalam doa ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami boleh obrolkan.
Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami untuk boleh semakin hari semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Semakin hari semakin kami memahami firman Tuhan, kami semakin hari semakin mengenal Tuhan, dan semakin kami mengenal Tuhan, semakin kami mengetahui bagaimana kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Berkati setiap saudara-saudara yang mengikuti program ini, baik anak-anak-Mu ya Tuhan, maupun saudara-saudara kami di luar sana yang mungkin sedang bergumul dengan tantangan kehidupan, mencari-cari jawaban dan kepastian di dalam hidup ini. Tuhan bekerja, menyatakan kehadiran-Mu dan kebaikan-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan, bagi mereka juga. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Hendro yang boleh menemani kami pada hari ini. Kami bersyukur pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pak Hendro. Thank you Pak.